Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang bab fil imani bin nuzul, bab tentang kewajiban mengimani sifat turunnya Allah Azza wa Jalla. Sudah kita baca beberapa bagian dari bab ini. Kita lanjutkan poin 46. Sahih. Sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yanzilullahu ila sama'id dunya binisfil lailil akhiri. Allah turun ke langit dunia pada pertengahan malam terakhir. Au sulusil al-akhir, atau sepertiga malam terakhir. Fayaqul, seraya berfirman, man dzalladzi yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan baginya. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfiralah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni baginya. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa yang memohon kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbitnya fajar. Au yansarifal qari min salati subuh, atau sampai berpalingnya al-qari, ya, dari salat subuh. Hadis ini dikatakan oleh pentahqiq hadisun sahih wa isnaduhu hasan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan beberapa poin tentang hal ini, bab ini. Kalau kita ulang dari awal, yang pertama wajib menetapkan sifat nuzul bagi Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ini merupakan salah satu akidah salaf ashabil hadis, salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua,
hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia ini mutawatir, ada kurang lebih 30 sahabat Rasul yang meriwayatkannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada 28. Kurang lebih tadi 30 sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, para as-salaf, terutama para sahabat tadi yang meriwayatkan hadis tersebut sepakat menetapkan yang turun adalah Allah. Tidak ada takwil sama sekali dari as-salaf. Tidak ada takwil, yaitu menyelewengkan dari makna zahirnya. Tidak ada sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in atau 4 mazhab atau ulama-ulama salaf yang mentakwil turunnya Allah dengan turunnya perintahnya atau turunnya rahmatnya atau turunnya malaikat. Tidak ada sama sekali. Kemudian kalau kita mau bahas lagi sifat turunnya Allah ke langit dunia, sifat dzatiyah atau fi'liyah? Kok ada khilaf? Baik, yang mengatakan sifat dzatiyah. Kenapa kok disebut sifat dzatiyah? Sebelah kanan. Kenapa kok disebut sifat dzatiyah? Nggak apa-apa, insya Allah nggak disetrap. Hati-hati. Taib, nabas daripada antum salah di medsos, lebih baik salah di sini. Daripada asbun misalnya di medsos, insya Allah di sini masih kita saling Taib, belajar. Taib, yang berikutnya tadi yang sifat fi'liyah. Kenapa disebut sifat fi'liyah? Yang mengatakan tadi sifat nuzul, sifat fi'liyah, kenapa? Apa alasannya atau kenapa? Tidak apa-apa. Taib, harus selalu diingat, kita tidak apa-apa. Memang pelajaran seperti ini terus harus diulang-ulang, untuk memantapkan atau paling tidak, untuk kita betul-betul bisa istiqamah di atas akidah salaf ashabil hadis. Sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW ada 2. Sifat musbata yang ditetapkan bagi Allah dan sifat yang manfiyah yang dinafikan dari diri Allah. Kemudian sifat yang ditetapkan itu dibagi menjadi 2 lagi. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sekali lagi, sifat dzatiyah itu definisinya sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Dua-duanya berkaitan dengan zat Allah. Maka ini harus ditegaskan. Sekali lagi, jangan salah paham, jangan gagal paham. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah dua-duanya ada kaitan dengan zat Allah. Paham dong? Karena as-sifat tidak mungkin terlepas dari yang disifati. Cuma di sini ada istilah sifat dzatiyah, yaitu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Nggak mungkin terlepas darinya meskipun sekejap mata. Seperti misal sifat ilmu bagi Allah. Allah senantiasa alim, mengetahui. Tidak pernah Allah tidak tahu. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah mengatakan Allah tidak pernah, Rabbku tidak pernah tidak tahu
dan tidak pernah lupa. Ilmunya azaliun wa abadi. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh kelupaan. Ilmunya azal. Ini namanya sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada diri Allah. Allah as-sami, Allah Maha mendengar. Demikian as-sama, Allah senantiasa mendengar hamba-hambanya. Sifat al-ulu, ya Allah Maha tinggi. Ketinggian Allah di atas makhluknya. Itu sifat dzatiyah. Senantiasa Allah tinggi. Sebelum ada makhluknya Allah Maha tinggi. Al-ali al-a'la. Paham dong? Adapun sifat fi'liyah, sifat yang tergantung dengan kehendak Allah. Kadang Allah tersifati dengannya, kadang tidak sesuai dengan kehendaknya. Seperti dalam sifat nuzul di sini. Kenapa sifat nuzul dikatakan sifat fi'liyah? Karena berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir. Paham? Ini yang dikatakan dengan apa? Sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah istawa alal arsy? Kapan Allah istawa alal arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Artinya sebelum itu tidak istawa alal arsy, meskipun dia tetap tinggi di atas apa? Makhluknya. Dan ini sudah kita sampaikan perbedaan sifat istiwa dengan sifat apa? Al-ulu. Paham dong? Ini sekali lagi yang harus dipahami, sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya atau yang ditetapkan Rasulullah SAW itu ada 2, sifat fi'liyah dan sifat apa? Dzatiyah. Dan sekali lagi, dua-duanya tetap berkaitan dengan apa? Zat Allah. Cuma kata-kata dzatiyah ini sekadar membedakan dengan fi'liyah. Nah, taib ala kullin, ini yang wajib dipahami. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ringkas penjelasan di footnote itu, ada beberapa riwayat tentang kapan turunnya Allah. Seperti tadi, ada kata-kata separuh malam yang terakhir. Au sulusul akhir. Kemudian kalau kita ringkas, Imam At-Tirmidzi di footnote, nanti anda baca, nanti ada kata-kata, qala Tirmidzi riwayatu Abi Hurairah asah riwayat fi dzalik. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang sepertiga malam terakhir seperti yang sudah kita lewati poin 45 itu yang paling sahih. Sekali lagi, yang paling sahih dan yang paling masyhur, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam apa? Terakhir. Dan sebetulnya kata-kata separuh malam terakhir juga tidak bertentangan, karena sepertiga malam terakhir itu setelah apa? Separuh terakhir dari atau separuh kedua dari malam tersebut. Nah, sekarang kita sedikit bantah sebagian takwilat ahlil bidah. Ada yang mentakwil turunnya Allah dengan turunnya perintah Allah, amrullah. Dan ini juga pernah, kalau tidak salah kita sampaikan dalam sebagian kitab-kitab nahwu. Pernah kita dulu belajar sebuah kitab nahwu, itu ada pembahasan mudhaf ilaih. Seperti misalnya Abdullah namanya mudhaf ilaih. 2 kata benda yang dia apa? Sandarkan. Misalnya talibul ilmi, talib ada 2 kata, talibul ilmi. Nah, mereka mengatakan yanzilu rabbuna. Kata mereka itu sebetulnya ada dalam kaidah mereka sebetulnya dicocok-cocokkan. Sebetulnya dalam mudhaf ilaih itu ada mudhaf yang dihapus. Sebetulnya yanzilu amru rabbina. Sekali lagi, ini ada dalam kitab-kitab nahwu, maka hati-hati. Makanya kata para ulama, meskipun guru nahwu
harus dari ahlu sunnah. Kenapa? Itu tadi, kalau guru nahwunya sesat akidahnya, bisa disisipkan akidah-akidah apa? Sesat menyesatkan. Paham dong? Demikian pula harus juga waspada belajar kitab-kitab yang sekali lagi untuk li ta'limil arabiyah. Itu juga harus ada tasfiyah. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tasfiyah wa Tarbiyah, di antara yang perlu ditasfiyah, dicuci istilahnya, atau dikoreksi atau dimurnikan dari kesesatan, buku-buku tentang pembelajaran bahasa Arab. Itu karena ada syubhat, ada kesesatan di dalamnya yang terkadang para pemula tidak sadar. Bahkan para guru-gurunya pun, ustadz-ustadz yang ngajar pun terkadang hanyut kalau tidak waspada. Apalagi yang memang sudah sesat akidahnya, sudah lancar jaya saja, tidak ada koreksi. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, demikian pula berkaitan dengan dakwah. Seperti yang sering kita contohkan, ini juga ada dalam kitab Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah. Meskipun sekali lagi dari Arab Saudi tetap harus dikoreksi, jangan pasti enggak juga. Di antaranya yang pernah dulu kita koreksi berkaitan dengan masalah makna la ilaha illallah. Ditafsirkan dengan la nidham illa nidham al-Islam. Tidak ada aturan kecuali aturan Islam. Ini namanya tauhid hakimiyah. Ini namanya tafsir kelompok teroris, kelompok haroka tentang la ilaha illallah. Seperti yang kita pernah bahas dalam buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Di antara kesalahan dalam mentafsirkan la ilaha illallah, yaitu tafsirnya Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, yang mengatakan la ilaha illallah artinya la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini namanya tafsir hakimiyah. Yang sekali lagi digunakan oleh kelompok teroris, kelompok haroka. Itu ada dalam kitab Silsilah Ta'lim Lughah Al-Arabiyah. Itu harus ditasfiyah. Kemudian juga terkadang ada ungkapan-ungkapan yang memuji-muji kelompok Ikhwan Muslimin, Hasan Al-Banna, Said Hawa, dan seterusnya. Ini juga harus ditasfiyah. Sekali lagi, meskipun buku pembelajaran bahasa Arab, tapi karena yang menyusun itu ada sekali lagi pemikiran-pemikiran haroka disisipkan. Maka harus waspada. Paham dong? Apalagi sekali lagi ini bagi para pemula. Maka harus betul-betul waspada. Karena syubhat ini luar biasa dahsyatnya, baik dari luar maupun dari dalam. Yang gelarnya LC atau MA atau yang doktor juga sama. Ada dari mereka yang sama-sama ahlu asyubuhat, harus betul-betul hati-hati. Kata para ulama membantah takwil tersebut. Yang pertama, kembalikan kepada tadi tafsir salaf. Siapa salaf? Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mentafsirkan, mentakwilkan yanzilu rabbuna dengan yanzilu amrabbina. Tidak ada sama sekali. Kemudian yang berikutnya, perintah Allah, kata para ulama, turunnya tidak terikat dengan sepertiga malam terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, perintah Allah, apabila menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun jadilah. Itu mutlak, bukan hanya sepertiga malam terakhir. Apalagi ditambah dengan redaksi hadisnya fayakul. Dan dia berkata, berfirman. Yang berkata perintahnya atau Allah sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ini bantahan kepada yang mentafsirkan dengan amru rabbina.
Demikian pula yang mentafsirkan, mentakwilkan dengan yang turun adalah rahmat Allah. Kurang lebih sama bantahannya. Rahmat Allah nggak turun sepertiga malam terakhir saja. Kalau rahmat Allah hanya turun sepertiga malam terakhir, mati semua makhluknya. Karena semuanya butuh apa? Rahmat Allah. Kita bisa bernapas. Semua dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah hanya sepertiga malam terakhir turunnya, ya sekali lagi binasa semua yang ada di atas muka bumi. Apalagi tadi redaksinya juga sama. Allah yang berfirman bukan rahmatnya. Kemudian juga yang sama ketiga tadi, tidak ada satu salafun yang mentafsirkan tanzil rahmatu rabbina. Kemudian demikian pula membantah yang mentafsirkan malaikat yang turun. Ini lebih parah lagi. Apakah malaikat yang mengatakan fayaqul man yad'uni fastajibala. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Malaikat yang mengatakan demikian, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi sebetulnya bentuk pelecehan kepada malaikat. Ya, karena menuduh malaikat ya sejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca lagi ucapan Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala, poin 47. Wa akhbarani Wahab an Ibni Waddah an Zuhair ibn Abbad qal. Ya, dari Zuhair bin Abbad, beliau berkata, kullu man adraktu minal masyayikh Malikin wa Sufyan wa Fudail bin Iyad wa Isa wa Ibn Mubarak wa Waqi' kanu yakulun an-nuzulu haqqun. Kata Zuhair bin Abbad, ya, aku telah mendapati para ulama, ya, para guru-guru kami seperti Imam Malik, Sufyan, wa Fudail bin Iyad, wa Isa, wa Ibn Mubarak, dan Waqi'. Mereka semuanya mengatakan turunnya Allah itu hakun, benar adanya. Ini ijma' as-salaf. Maka sekali lagi, batil, sesat, yang tidak mau menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qala Ibnu Waddah, berkata Ibnu Waddah, wa sa'altu Yusuf ibn Adi anin nuzul faqala na'am uqirru bihi. Aku bertanya kepada Yusuf bin Adi tentang turunnya Allah, maka beliau mengatakan, iya, itu benar, aku mengikrarkannya. Wala ahuddu fihi hadda. Namun aku tidak membagaimanakan turunnya Allah Ta'ala. Kemudian ditambahkan lagi, wa sa'altu anhu Ibnu Ma'in. Aku juga bertanya kepada Ibnu Ma'in, faqala na'am, ya uqirru bihi wala ahuddu fi hadda. Sama, aku tidak membagaimanakan turunnya Allah. Dan di antara ucapan yang berbentuk membagaimanakan turunnya Allah, yaitu dengan mengatakan, kalau dikatakan Allah turun sepertiga malam terakhir, kan ya sepertiga malam terakhir itu di dunia terus berputar. Ini kata para ulama, ungkapan itu sebetulnya muncul dari apa? At-takyif, membagaimanakan turunnya Allah. As-salaf cukup mengatakan yanzilu rabbuna, cukup sudah. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Pokoknya sepertiga malam terakhir Allah turun, selesai. Kalau ada yang mengatakan, lu bagaimana? Itu namanya apa? Al-kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu adalah apa? Pertanyaan yang al-bid'ah. Ya, dan kebanyakan yang mengatakan menanyakan hal itu karena muncul dari benaknya at-tasbih, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Maka sekali lagi, cukup mengatakan Allah turun ke langit dunia tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dengan turunnya apa? Makhluk.
Ya, demikian pula yang benar dari pendapat ulama, Allah turun, ya, dan Allah tetap di atas al-arsy. Tidak ada kata-kata loh, tidak ada kata-kata ya bagaimana. Ya, sekali lagi Allah ya tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Katakan Allah istawa di atas arsy, Allah di atas langit, dan seperti gambar terakhir Allah turun ke langit dunia. Sekali lagi, tidak ada pertentangan. Kalau dia mengatakan kok bisa Allah, sekali lagi, laisa kamitslihi syai'. Jangan dibayangkan dengan apa? Makhluk. Ini yang harus betul-betul dicamkan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sudah sampaikan kemarin sekilas tuduhan alil bid'ah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, bahwasanya kata seorang pengelana dari Maroko yang hidup di abad 14 Hijriah yang dikenal dengan Ibnu Battuta menuduh Syekhul Islam mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya beliau dari mimbar. Maka ya ini sekedar omongan tuh bagaimana cara membantahnya. Nah, sudah kita sampaikan kemarin. Sekadar murojaah. Nah, kalau tidak salah, Ibnu Battuta sampai ke Syria Damaskus itu tanggal 19 Ramadan tahun 726 Hijriah. Dalam pengembaraannya dikatakan Ibnu Battuta masuk Syria Damaskus atau Damaskus Syria atau Suriah itu pada tanggal 19 Ramadan tahun 726 Hijriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah dipenjara bulan Sya'ban tahun itu juga. Bulan mana? Sya'ban atau Ramadan? Nah, ya dari sisi sejarah atau penanggalan itu menunjukkan halusinasinya Ibnu Battuta. Kata Ibnu Battuta, aku masuk ke Masjid Jami di Damaskus dan melihat Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunku dari mimbar. Itu salah satu membantahnya dari sisi penanggalan sudah tidak tidak benar. Bagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah khutbah Jumat di mimbar di Damaskus sedangkan beliau sudah masuk penjara sebulan atau bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membantahnya kemarin? Ahsanta. Dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang banyak menulis tentang akidah, mulai Awasitiyah, Hamawiyah, Tadmuriyah, Al-Asfahaniyah, bahkan beliau punya kitab khusus namanya Syarah Hadis Nuzul. Kitab khusus tentang penjelasan hadis nuzul. Satu jilid, ada tahqiqnya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizahullah ta'ala. Tidak ada satupun kata-kata itu dalam kitab beliau. Bahkan sebaliknya, beliau melarang dari at-tashbih atau at-tamtsil. Yang pernah belajar kitab Aqidah Wasithiyah, mungkin masih ingat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal imani billah al-imanu bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi au ma wasafa bi Rasulullah sallallahu min ghairi takyifin wala tahrifin wala tamtsilin. Kata beliau, di antara bentuk beriman kepada Allah, mengimani semua sifat-sifat Allah yang dicantumkan dalam kitabnya atau yang ditetapkan Rasulullah SAW tanpa diselewengkan, maknanya tanpa dibagaimanakan dan tanpa diserupakan. Sekali lagi, ini semuanya membantah tuduhan dustanya Ibnu Battuta tersebut. Ma'asal muslimin,
ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tapi memang demikianlah alul bid'ah, mereka kadzabun, ya, mereka pendusta. Maka harus betul-betul waspada. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kalau mau ditambahkan lagi kata Imam Az-Zahabi, nanti antum bisa lihat bantahan-bantahan ini dalam muqaddimah tadi, syarah hadis nuzul dengan tahqiq Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis. Di muqaddimah itu disampaikan bantahan terhadap tuduhan tersebut. Di antaranya, tidak pernah sama sekali Syekhul Islam khutbah di atas mimbar di masjid tersebut. Kalau mengajar di masjid tersebut, iya, tapi enggak di mimbar khutbah. Kalau mungkin antum yang pernah masuk Masjid Nabawi, kan ada mimbar khutbah Jumat, ada kursi pengajar-pengajar di masjid apa? Nah, di kursi itu iya, beliau pernah mengajar. Tapi kalau di mimbar khutbah, tidak pernah. Itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, inilah kedustaan ahlu al-bid'ah. Dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan mereka terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan itu tidak aneh, selama ada orang yang istiqomah di atas kebenaran dan membantah kesesatan, pasti banyak tuduhan-tuduhan tersebut. Sampai tadi beliau dipenjara atas hasutan alil bid'ah kepada penguasa pada waktu itu karena mereka sudah bangkrut hujjah yang ada tadi. Hasutan-hasutan, tuduhan-tuduhan yang dusta. Sampai beliau meninggal dunia 2 tahun setelah itu. Tepatnya tahun 728 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Qala Muhammad, berkata Muhammad ibn Abi Zamanin, wa hadzal hadis bayyana anna Allah azza wa jalla ala arsyihi fis sama dunal ard. Hadis tentang turunnya Allah itu menjelaskan Allah ada di atas aras, ada di atas langit, bukan di bumi, bukan di mana-mana. Namanya turun dari apa? Atas. Sekali lagi, hadis tentang turunnya Allah sekaligus menunjukkan tentang ketinggian Allah di atas langit. Dan ini kalau tidak salah pernah juga kita bacakan dari ucapan Imam Ibnu Abdul Bar yang bermadzhab Maliki juga, sama-sama mazhabnya Maliki dengan Imam Ibn Abi Zamanin. Dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta minal asanid, setelah beliau membawakan riwayat tentang turunnya Allah, sama ungkapannya dengan Imam Ibn Abi Zamanin, fihi dalilun ala annallaha fis sama. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu menunjukkan Allah di atas langit. Dan beliau sebutkan ijma' salaf tentang hal tersebut. Jadi sekali lagi, para ulama terkadang mengkaitkan antara hadis turunnya Allah dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi oleh beliau, wa huwa aidan bayyinun fi kitabillah. Dalil tentang Allah di atas aras itu juga ada dalam Al-Qur'an. Wa fi ghairi ma hadisin an Rasul sallallahu, dan juga banyak dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalilnya ribuan. Dengan berbagai macam redaksinya. Satu redaksi bisa apa? Banyak dalilnya. Seperti kata beliau, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman,
yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Dia Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian naik urusan itu kepadanya. Maka setiap ayat yang ada kata-kata al-uruj, naik kepada Allah, seperti yang sudah kita lewati dari tafsir surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu waruh ilaih. Malaikat dan ar-ruh naik kepada Allah. Ya, sekali lagi, naik menunjukkan Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Dan sekali lagi, kalau antum istilahnya teliti lagi, ayat yang bunyinya al-uruj, ya, ya'ruju ta'ruju ilaihi, ini banyak. Satu redaksi itu banyak. Contoh-contohnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, ribuan dalilnya. Demikian pula ayat yang berbunyi a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Fis sama, fi as-sama, di situ ada dua makna. Fi as-sama, as-sama itu bisa bermakna al-ulu. Artinya Allah fil ulu. Allah ada di atas. Dan sudah kita sampaikan kata-kata fi di, ya, tidak selalu maknanya di dalam. Ya, seperti mungkin halusinasinya alul bidah, kalau dikatakan Allah di langit, berarti langit, ya, menaungi Allah, berarti ya Allah ada di dalam langit. Tidak. Ya, kata-kata fi dalam bahasa Arab bisa bermakna alas sama, di atas. Seperti dalam firman Allah, kul siru fil ard. Katakanlah, siru, berjalanlah di bumi. Apakah di situ maknanya di dalam ngerong di bumi, di tanah? Enggak. Namun kul siru fil ardi artinya alal ardi. Berjalanlah di atas muka bumi. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khat rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam ayat, ya, surat Al-Mulk juga, am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit untuk dia menghujankan atas kalian, ya, hasibah, ya, bebatuan. Kata-kata fis sama, ya, sudah kita sampaikan tadi, ada dua makna. Fi al-ulu atau alas sama. Ya, kalau mau dibahas di situ ada fi, ada as-sama. Yang pertama fi seperti makna, ya, asalnya di. As-sama ditafsirkan al-ulu. Sama yasmu artinya ala ya'lu ulu. Allah di atas apa? Ketinggian. Kemudian fis sama kalau dibahas fi, ya, makna lainnya ala sama, Allah di atas. Intinya tidak sebagaimana yang disalahpahami alil bid'ah, Allah di dalam langit berarti langit menaungi Allah, ya, kemudian mereka pun takwilkan, ya, Allah menguasai langit dan yang semisal dengannya, atau Allah tidak di langit. Ini adalah takwil yang sesat, menyesatkan. Kemudian dalil berikutnya tentang Allah di atas langit, ilaiyas adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah naik yas'adu. Ya, kalau tadi ada kata-kata al-uruj, ya, ya'ruju, di sini yas'adu. Ya, sama intinya Allah fis sama. Ya, dan setiap ayat yang ada bunyinya seperti ini sama sebagai dalil Allah fis sama. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amal soleh yang Allah mengangkatnya. Demikian pula ayat yang berbunyi wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dialah Allah yang maha, ya, kuasa fauqa ibadi. Dia di atas hamba-hambanya. Ini juga menunjukkan kata-kata ala, ya, fauqa fi sama. Dalam bab ini maknanya ala sama.
Ya, Allah di atas langit, Allah di atas makhluknya. Demikian pula Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Sesungguhnya aku mewafatkanmu. Di sini sudah kita sampaikan, wafat artinya apa? Menidurkan. Ya, maka antum jangan tidur di sini. Nanti apa? Taib, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan Allah mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Ya, tidur juga dinamakan apa? Wafat. Jangan wafat di sini. Intinya jangan tidur. Nah, kata para ulama, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, belum mewafatkan, mematikan Nabi Isa alaihissalam, namun Allah mengangkat beliau ke atas langit dan akan diturunkan di akhir zaman. Ya, kemudian ada kaidah yang diciptakan dari bumi, matinya juga di bumi. Nah, intinya ayat yang berbunyi warafi'uka, aku mengangkatmu ke atas, ini menunjukkan Allah fil ulu, Allah ada di atas. Demikian pula firman Allah barrafahullah ilaih, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya, menunjukkan Allah fis sama. Demikian pula, ya, bantahan Allah kepada Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa, ya, sepakat dengan semua para nabi. Allah fis sama, ini ijma para anbiya wa rasul. Allah fis sama. Namun Fir'aun mendustakan ucapan Musa, seraya mengatakan, ya Hamanu ibnili sarhan la'ali ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, ya, untuk aku melihat kepada sesembahannya Musa. Namun aku mengira Musa itu apa? Berdusta. Artinya apa? Kata para ulama, Nabi Musa mengabarkan Allah ada di atas langit. Namun Fir'aun menyinyiri Nabi Musa dengan kata-kata tadi. Buatkan bangunan yang tinggi untuk aku sampai ke pintu-pintu langit, untuk aku menengok, melihat kepada sesembahnya Musa. Namun aku mengira, meyakini Musa berdusta. Maka kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, man athbata uluwallah fis sama fahuwa Muhammadiyun Musawiyun. Barang siapa menetapkan Allah ada di atas langit, maka dia pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa. Wa man angkara uluwallah fis sama fahuwa fir'auniyun. Namun barang siapa mengingkari Allah ada di atas langit, dia pengikut Fir'aun. Mau jadi pengikut siapa? Ini sekali lagi, ya, mereka yang mendustakan, mengingkari Allah fis sama, kata para ulama tadi, Fir'auniyun, pengikutnya Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang berapa menit? 4. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Poin ke-48, ini ada kesalahan dari penulis, yaitu kata-kata an Umar ibn al-Hakam yang masyhur dari Muawiyah bin Hakam, sahabat Rasulullah SAW. Di footnote ada. Kemudian annahu qol, kata Muawiyah bin Hakam, ataitu Rasulullah SAW, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW, fakultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, inna jariyatan li kana tar'a ghanaman li. Ya Rasulullah, sesungguhnya budak perempuanku mengembalakan kambing untukku.
Fajituha wa qad fuqidat syatun minal ghanam fas'altuha anha. Kemudian ketika aku mendatanginya, ternyata ada kambing yang hilang. Aku pun menanyakan kepadanya. Faqalat, dia berkata, akal hazib. Kambingnya dimakan serigala. Fa'asiftu alaiha wa kuntu min bani Adam falatamtu wajaha. Aku pun memarahinya. Normal katanya, aku manusia, ya aku tempeleng dia, ya atau tempeleng wajahnya. Wa alayya raqabatun, apakah aku harus memerdekakan dia? Afa'utiquha. Kemudian qala laha Rasulullah, Rasul pun bertanya kepada sang budak perempuan, ainallah, di mana Allah? Faqalat fis sama, Allah di atas langit. Qala man ana, siapa aku? Kata Rasulullah, qalat anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Faqala Rasulullah atikha, kata Rasul, merdekakanlah dia. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Semua ulama-ulama hadis mensahihkannya. Yang mendhaifkannya kelompok Jahmiyah dan juga yang mengikuti jejak mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, inti pembahasannya tadi sama fis sama. Kata Syekh Albani rahimahullah, ini budak perempuan yang jauh dari majelisnya Rasul, namun dengan fitrahnya dia meyakini Allah fis sama. Kata beliau, ini beda dengan yang mungkin profesor doktor yang ada di Timur Tengah sana, namun masih meyakini Allah tidak di atas langit. Sekali lagi, ini tarbiyah an-nabawiyah. Kemudian kalau disebutkan lagi, kata salah satu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dulu pernah kita khatamkan kitab itu. Kata beliau yang mengingkari pertanyaan ainallah, maka termasuk ajhalu jahlan, orang yang paling bodoh, bahkan yang dikatakan termasuk yang ahmak, yang paling dungu. Kenapa? Karena Rasul yang mencontohkan pertanyaan ainallah, kok mereka melarang. Naudzubillah min dzalik. Itu al-bidah ngeminteri Rasul mencontohkan bertanya ainallah, mereka melarang. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, itu adalah orang yang paling adallu sabila, yang paling sesat, yang paling dungu dan seterusnya. Kemudian kata Imam Dhahabi dalam kitab Al-Ulu, sudah pernah kita sampaikan, Imam Dhahabi yang bermadzhab Syafi'i punya kitab yang sangat spesial dalam hal ini, kitab Al-Ulu. Kalau yang saya punya 2 jilid tebal-tebal, ribuan halaman istilahnya, atau lebih dari 1000 halaman. Hanya berkaitan dengan ketinggian Allah di atas langit. Kata beliau bahwasanya dalam hadis ini ada syariat bolehnya bertanya ainallah. Misalnya antum punya pegawai, mau antum tanya di mana Allah. Nah, kalau bisa jawab tambah gajinya. Misalnya, kemudian juga di dalamnya ada tadi penetapan Allahu fis sama. Yang terakhir, wa qala Muhammad wal hadis mislu hadza katsirun jiddan, berkata Imam Ibnu Zamanin, hadis yang semisal dengan ini banyak sekali. Tadi lihat kitab Al-Ulu Imam Az-Zahabi. Kalau yang lebih mau salaf lagi, kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Fa subhanallah man ilmuhu bima fil ardi ka ilmihi bima fis sama, la ilaha illa huwal aliyul azim. Maha suci Allah yang ilmunya itu di mana-mana. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya zat Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Sebagaimana kata Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Ini juga kata Imam Ibnu Zamanin, Allah di atas langit, namun ilmunya di langit dan juga di bumi. Yang di mana-mana ilmunya, zatnya di atas langit. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana
Anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.